Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 16 Januari 2021 dengan judul Kalau Kita Berdosa, Ia Memohonkan Perkara Kita di Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang tidur malam kami. Hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, dan pelayanan kami masing-masing, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan Yahweh tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna sampai Dia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri. Oleh penentuannya, Ia telah menempatkan pada mezbahnya seorang pengacara yang dipakaikan dengan sifat kita. Sebagai pengantara kita, tugas pekerjaan Kristus ialah memperkenalkan kita kepada Bapa sebagai putra dan putrinya. Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak melalaikan seorang pun. Ada persediaan penurutan sempurna yang tidak pernah habis berasal dari penurutannya. Di sorga jasa-jasanya, penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa yang akan dipersembahkan bersama-sama dengan permintaan doa umatnya. Ketika doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik kepada takhta Allah, Kristus mencampurkan dengan doa itu jasa-jasa hidup penurutannya yang sempurna itu. Segala doa kita yang diharumkan oleh dupa ini, Kristus telah menjanjikan dirinya untuk mengendarai demi kepentingan kita, dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Ini adalah misteri keilahian, bahwa Kristus harus mengambil sifat manusia dan oleh suatu kehidupan yang hina meninggikan manusia dalam derajat moral yang seimbang dengan Allah. Bahwa Ia harus membawa sifat yang diambilnya itu kepada takhta Allah, dan di sana menghadapkan anak-anaknya kepada Bapa, supaya kepada mereka dianugerahi suatu kehormatan yang melebihi kehormatan yang dianugerahkan kepada malaikat-malaikat. Inilah keheranan bagi alam semesta semawi, misteri yang ke dalamnya malaikat-malaikat rindu melihat. Inilah kasih yang menghancurkan hati orang berdosa. Dia yang tidak dapat melihat manusia terjerumus kepada kebinasaan tanpa membiarkan jiwanya pada kematian untuk menyelamatkan mereka dari kemusnahan yang kekal, akan memandang dengan rasa ibah dan belas kasihan atas tiap-tiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kristuslah pengacaramu. Dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus dan pegang kuat-kuat. Tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri bersama dengan semua staf. Kiranya hikmat dan bantuan surga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak saat sekarang ini. Biarlah dengan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat menyelesaikan dan mengatasi setiap persoalan yang terjadi, terlebih pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan, curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga dan dedikasi kepada para dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, bebaskan mereka dari wabah corona Tuhan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka memiliki kuasa di dalam pelayanan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.